Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prakasa dari lokal MKS 4A dengan nomor NIM 504180032. Saya akan menjelaskan sedikit tugas dari MK Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Yosi Nomita, yang dimulai dari kelompok 1, yaitu akuntan. Ada dua, yaitu akuntan perusahaan dan akuntan publik. Bedanya, akuntan perusahaan itu terikat dengan perusahaan itu sendiri, dan akuntan publik itu akuntan yang bekerja untuk umum dan tidak terikat sedikit pun dengan suatu perusahaan dan bersifat independen. Oleh sebab itu, akuntan harus laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal perlu diperiksa oleh akuntan publik agar dapat dipercaya laporan keuangannya. Kemudian, laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu itu disebut dengan neraca. Di dalam neraca terdapat aktiva. Aktiva itu terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kemudian kewajiban terbagi juga menjadi dua, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kemudian ada modal. Modal di sini ada modal saham, modal premium, modal ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif, saham treasury, dan bunga tak terkendali. Kelompok selanjutnya yaitu salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba ataupun rugi disebut laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu single step dan multi step. Dan fungsi laporan laba rugi yaitu dijadikan bahan evaluasi keuangan suatu perusahaan, kemudian mengetahui perkembangan suatu perusahaan, dan mengatur langkah kebijaksanaan atasan. Kemudian perubahan modal. Perubahan modal diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip yang dianutnya. Langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal yaitu meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan. Kemudian menentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Selanjutnya menentukan penarikan, dan yang terakhir menghitung modal akhir. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar. Jenis-jenis pajak penghasilan secara umum yaitu pajak penghasilan menurut pasal 25, pasal 29, pasal 23, pasal 22, dan pasal 21. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu membahas BEP atau sering disebut break even point. Break even point sendiri yaitu suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut cost profit volume analisa atau CPV analisis. Break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Dengan kata lain, keadaan itu untung dan ruginya sama dengan 0 atau impas. Kegunaan break even point sendiri yaitu untuk menunjukkan berupa tingkat penjualan yang harus dicapai
jika perusahaan ingin mendapat laba. Yang kedua, untuk membantu menganalisis rencana untuk untuk modernisasi atau otomatisasi untuk mengganti biaya akibat biaya variabel yang menjadi bunga tetap. Yang ketiga, untuk membantu menganalisis pengaruh dari ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatannya. Yang terakhir yaitu untuk membantu dalam keputusan mengenai produk baru. Selanjutnya dari kelompok 4, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kegunaan dari rasio keuangan yaitu bagi manajer untuk menerapkan atau membantu menganalisis, mengadakan dan kemudian meningkatkan operasi ke perusahaan. Yang kedua, bagi seorang analisis kredit sangat membantu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Kemudian rasio keuangan utama yaitu ada rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas leverage, dan rasio pasar. Dan kelompok selanjutnya, pengertian dan arti penting. Pengertian total masing-masing komponen modal kerja dan pembelanjaan dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Peranan manajemen modal kerja yaitu ada 2, menyelesaikan masalah-masalah modal kerja, dan yang terakhir berpengaruh kepada risiko, return, dan harga saham per perusahaan. Dalam hal ini terdapat 3 konsep. Konsep itu yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan konsep fungsional. Kelompok selanjutnya, pengertian modal kerja. Modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat dalam sebuah instansi perusahaan. Di dalam hal ini terdapat juga konsep kuantitatif, kualitatif, dan konsep fungsional. Jenis-jenis modal kerja yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Di sini modal kerja permanen yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan modal kerja variabel yaitu yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi konstruksi berdasarkan volume produksi. Sini analisis pembiayaan modal kerja, pengertiannya yaitu pembiayaan tugas utama bank yang memberikan fasilitas dana untuk pihak peminjam atau masyarakat. Pembagian pembiayaan ini terbagi menjadi 3, yaitu pembagian secara produktif, secara konsumtif, dan secara investasi. Kelompok selanjutnya yaitu motif dalam memegang uang tunai. Terdapat 4 motif, yaitu untuk digunakan transaksi untuk menjaga-jaga, spekulasi, dan investasi. Kemudian pengertian dari anggaran kas. Anggaran kas yaitu pengertian aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam periode tertentu. Di sini terdapat perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk, perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, serta penetapan sisa kas maksimal. Tujuan dibuatnya anggaran kas yaitu bertujuan sebagai pengendalian posisi kas, pengkoordinasian jumlah kas, serta sebagai penunjuk kebutuhan kas. Kelompok selanjutnya, manajemen kas efisiensi dan saldo. Definisi manajemen kas efisien
yaitu pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian ketersediaan kas yang optimal. Pengendalian kas ada dua, yaitu pengendalian untuk penerimaan dan pengendalian untuk pengeluaran. Kelompok selanjutnya, pengertian pembelian secara kredit, yaitu penjualan yang dilakukan secara non tunai atau secara pembayaran yang diansur secara setiap bulannya dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pengertian omset. Pengertian omset yaitu total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan dan belum dikurangi oleh biaya-biaya lainnya seperti biaya transportasi, biaya produksi, dan biaya lainnya. Adapun cara untuk meningkatkan omset yaitu memperkuat brand dengan memasang iklan atau lain halnya. Yang kedua, menerapkan SEO serta meningkatkan strategi agar penjualannya lebih baik dan mendapatkan omset yang lebih baik pula. Selanjutnya dari kelompok 10 yaitu risk return trade off atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebiasaan investasi. Pengertian resiko yaitu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang kita pikirkan di awal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kelompok selanjutnya yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu di suatu perusahaan. Kemudian fungsi dan tujuan persediaan yaitu memisahkan beragam bagian proses produksi, mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan barang yang akan dipilih oleh konsumen, serta mengambil diskon karena kita mengambil barang yang lebih banyak. Itu tujuannya meminimalisir keterlambatan barang yang akan masuk. Selanjutnya memenuhi permintaan serta menjaga agar tidak kehabisan barang dan bisa terus berproduksi. Jenis-jenis dari persediaan yaitu barang baku, barang setengah jadi, pemeliharaan, serta barang jadi. Kelompok selanjutnya kelompok 12, manfaat investasi pada persediaan yaitu memanfaatkan diskon kuantitas, menghindari kekurangan bahan atau cut off stock, serta memanfaatkan pemasaran. Karakteristik biaya persediaan yaitu biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemesanan barang sejak penempatan sampai ketersediaan barang tersebut, biaya penyimpanan, serta biaya kekurang persediaan. Model-model persediaan yang optimal yaitu model persediaan deterministik, model persediaan probabilistik, serta model stokastik. Selanjutnya, reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya untuk produksi terus menerus atau untuk produksi agar tidak terhambat. Kelompok yang terakhir yaitu sumber dan tipe pendanaan jangka pendek, yaitu pendanaan yang harus dilunasi pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis pendanaan itu adalah pendanaan secara spontan dan pendanaan tidak spontan. Selanjutnya suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah porsi bunga yang dihitung berdasarkan pokok utang. Maka porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda. Berbeda pula dengan halnya dengan suku bunga flat. Suku bunga flat itu tiap bulannya tidak akan sama dari awal sampai akhir
Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya akhiri wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.